Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari PT Sejahtera, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal umum, di mana untuk jurnal umum ini atau general jurnal ini digunakan untuk mencatat semua dokumen transaksi yang belum masuk di jurnal khusus. Intinya bahwa jurnal umum ini untuk menampung seluruh dokumen transaksi yang belum bisa masuk di jurnal khusus. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke soal atau dokumen transaksi dari PT Sejahtera. Kita akan telusuri mulai dari dokumen pertama sampai terakhir, mana-mana dokumen transaksi yang belum masuk atau yang tidak masuk di jurnal khusus. Oke, yang pertama, dokumen transaksi yang pertama di sini ada voucher kas kecil. Ini sudah kita catat di jurnal kas kecil atau jurnal petty cash atau jurnal khusus petty cash, seperti itu. Artinya ini tidak perlu kita masukkan ke jurnal umum karena sudah masuk di jurnal khusus petty cash. Oke, kemudian yang kedua ada dokumen faktur di sini. Ada faktur kopnya PT Sejahtera. Ini artinya adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, perlu diingat bahwa setiap adanya transaksi penjualan baik kredit maupun tunai, maka kita harus mencatatnya atau membuat dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat jumlah penjualannya. Jurnal yang kedua adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita jual. Sekarang kita cek di jurnal penjualan apakah harga pokok barang yang kita jual ini sudah dicatat di sini. Oke, perhatikan di sini di jurnal penjualan. Oke, di sini ternyata untuk harga pokok barang yang kita jual ternyata di sini belum dicatat. Nah, artinya jika di jurnal penjualan ini untuk harga pokok barang yang dijual belum dicatat, maka kita harus catatkan di jurnal umum, seperti itu. Oke, nah untuk mencatat harga pokok barang yang dijual, yang pertama di sini kita harus tahu berapa harga pokok barang yang dijual pada tanggal 4 ini. Oke, di sini kita jual 20 unit untuk Samsung Galaxy Frame dan 15 unit untuk Samsung Galaxy V. Nah, untuk mengetahui berapa nilai harga pokok yang dijual dari tanggal 4 ini, kita lihat di daftar persediaan barang dagang. Oke, di sini untuk Samsung Galaxy Frame ini punya harga pokok per unitnya itu adalah 500.000 dan Samsung Galaxy V itu harga pokoknya adalah 600.000 per unitnya. Oke, untuk mempermudah perhitungan kita letakkan di sini untuk masing-masing harga pokok ya. Jadi harga pokok untuk Samsung Galaxy Frame itu 500.000 per unit dan untuk Samsung Galaxy V itu 600.000 per unitnya. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi yang nomor 2. Perhatikan di sini tanggal 4 kita jual 20 unit dan 15 unit untuk Samsung Galaxy V. Untuk mengetahui berapa nilai harga pokok atau total harga pokok barang yang kita jual tanggal 4, caranya adalah kita hitung yang 20 unit ini ya. 20 unit ini dikalikan dengan harga pokok barang dari Samsung Galaxy Frame. Kita kalikan. Oke. Di sini ketemulah harga pokok barang untuk Samsung Galaxy Frame yang dijual tanggal 4 itu adalah 10 juta. Lalu yang kedua, untuk Samsung Galaxy V kita jual 15 unit. Kemudian harga pokok untuk Samsung Galaxy V itu adalah 600.000. Sekarang kita kalikan dengan harga pokoknya, didapat di situ adalah 9 juta. Sehingga total harga pokok dari barang yang kita jual antara Samsung Galaxy Frame dan Samsung Galaxy V ini kita jumlah didapat jumlah sebanyak 19 juta. Inilah nilai yang akan kita jurnal sebagai harga pokok barang yang dijual tanggal 4. Oke, sekarang kita input di jurnal umum ini. Caranya yang pertama kita masukkan dulu untuk bulan dan tahun transaksinya. Kemudian yang pertama kita masukkan tanggal 4 ya, tanggal 4. Lalu selanjutnya untuk nomornya kita ambil dari FPJ, nomor faktur FPJ 12-1. Nah, kemudian jurnal yang akan kita gunakan atau jurnal untuk mencatat adanya harga pokok barang yang dijual ini, jurnalnya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Karena adanya penjualan otomatis persediaan barang dagang itu akan berkurang, maka diletakkan di kolom kredit. Oke, jumlah yang akan kita masukkan ke jurnal adalah 19 juta ini masing-masing. Cost of goods sold itu 19 juta untuk debit dan merchandise inventory di kredit itu juga sebesar 19 juta. Dengan nomor akun di sini kita masukkan di kolom ref ya. Untuk cost of goods sold itu adalah 5/100 dan merchandise inventory adalah 1/1310. Seperti itu cara mengisinya. Oke, jadi saya ulangi lagi, jika ada penjualan
baik kredit maupun tunai, maka harga pokok barang yang kita jual itu harus kita catat ke dalam jurnal. Seperti yang tadi bahwa pada saat kita melihat transaksi penjualan secara kredit, kita lihat tadi bahwa di jurnal penjualan ternyata harga pokok barang ini belum dihitung atau belum dicatat. Nah, jika harga pokok barang yang kita jual di jurnal penjualan ini belum dicatat, maka kita harus catatkan di jurnal umum untuk harga pokok barang yang kita jual. Nah, untuk mencari bagaimana harga pokok barang yang kita jual, caranya adalah jumlahkan berapa unit barang yang dijual, kemudian kalikan masing-masing dengan harga pokoknya. Kemudian kita jumlahkan masing-masing harga pokoknya. Nah, jumlah itulah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal ini. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya untuk dokumen nomor 3 ini voucher kas kecil, ini sudah kita input di jurnal kas kecil atau petty cash. Berarti tidak perlu. Kemudian dokumen nomor 4 ini bukti penerimaan kas, ini juga sudah kita masukkan di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kemudian nomor 5 di sini ada pembelian atau faktur kopnya perusahaan orang lain, ini adalah pembelian secara kredit. Nah, bedanya antara pembelian dan penjualan, jika penjualan kita harus mencari berapa harga pokok barang yang dijual, maka untuk pembelian ini kita tidak perlu mencari harga pokok barang yang kita beli. Karena otomatis barang yang kita beli itu akan menjadi harga pokok barang yang akan kita jual. Sehingga untuk harga pokoknya ini tidak perlu dicatat atau tidak perlu lagi kita cari seperti itu. Oke, selanjutnya untuk dokumen 6 ini ada bukti memorial. Sama dengan yang tadi, untuk bukti memorial ini belum kita masukkan di jurnal khusus atau belum kita catat di jurnal khusus manapun. Sehingga untuk bukti memorial dokumen nomor 6 ini harus kita catat ke dalam jurnal umum ini. Oke, caranya adalah kita masukkan dulu tanggalnya di sini. Oke, untuk ini tadi yang tanggal 4 ini kita kasih keterangan ini bahwa penjualan kepada toko Benua ya. Seperti itu, kita kasih keterangan. Oke, sekarang kita catat untuk yang dokumen nomor 6 atau bukti memorial ini. Ini adalah tanggalnya tanggal 5. Kemudian untuk nomor dokumennya adalah BM12-1. Nah, jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian ini adalah retur pembelian. Dilihat dari keterangannya bahwa berdasarkan nomor retur mohon dikirim kembali barang dagang yang dibeli. Artinya ini adalah retur pembelian dari dokumen transaksi pembelian kredit nomor 5 ini atau dokumen nomor 5. Nah, jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian, jurnalnya adalah itu account payable pada merchandise inventory. Karena adanya retur pembelian otomatis akan mengurangi nilai hutang dagang. Di mana hutang dagang ini berkurang karena adanya pengembalian barang yang kita beli dan nilai PPN dari barang yang kita beli. Seperti itu. Nah, masing-masing jumlahnya untuk jumlah barang yang kita kembalikan ini jumlahnya adalah kita ambil dari kolom subtotal ini 2.200.000, kita letakkan di sini atau kita masukkan di merchandise inventory di sisi kredit ya. Kemudian untuk VAT-nya kita ambil dari PPN 10% ini 220. Sehingga dengan adanya pengembalian barang dengan jumlah 2.200.000 dan PPN atas barang yang kita beli, otomatis akan mengurangi nilai hutang dagang kita sebesar 2.420.000. Sehingga jurnalnya untuk mencatat adanya retur pembelian adalah account payable pada merchandise inventory dan VAT in. Seperti itu. Ini adalah pengembalian barang kepada PT Nusa Indah. Keterangannya seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, untuk voucher kas kecil ini sudah masuk di jurnal petty cash, tidak perlu dimasukkan. Ini pun sama, dokumen nomor 8. Oke, untuk dokumen nomor 9 ini ada faktur kopnya perusahaan PT Sejahtera. Ini kembali ada penjualan secara kredit. Oke, seperti tadi bahwa jika ada penjualan secara kredit atau penjualan secara tunai, maka harga pokok barang yang kita jual ini akan kita jurnal di jurnal umum. Oke, kita masukkan dulu untuk tanggalnya. Tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya. Oke. Tanggalnya kita masukkan tanggal tanggal 9 ya. Tanggal 9. Nomornya adalah FPJ 12-2. Lalu jurnalnya masih sama dengan tanggal 4. Jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, untuk nilainya sendiri sekarang kita hitung. Di sini untuk tanggal 9
kita menjual 8 unit untuk Samsung Galaxy Frame dan 8 unit untuk Samsung Galaxy V. Sekarang kita akan cari berapa harga pokok barang yang kita jual ini. Oke. Untuk Samsung Galaxy Frame, untuk Samsung Galaxy Frame ini kita jual 8 unit. 8 unit dengan harga pokok barang untuk Samsung Galaxy Frame ini adalah 500.000. Sehingga kita kalikan 500.000 ini. Didapat 4 juta. Kemudian untuk 8 unit Samsung Galaxy V, 8 unit untuk Samsung Galaxy V dikalikan dengan harga pokoknya 600.000. Sehingga didapat 4.800.000. Sehingga total harga pokok barang yang kita jual itu adalah 8.800.000. Berarti ini akan kita masukkan ke jurnal. 8.800.000 masing-masing untuk cost of goods sold dan merchandise inventory. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Oke, di sini dokumen nomor 10 ada bukti pengeluaran kas ya. Ini tidak perlu dicatat di jurnal umum karena ini sudah masuk di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kemudian di sini dokumen nomor 11 ada nota kontan. Nota kontan ini adalah penerimaan dari penjualan secara tunai. Artinya kita lihat di sini di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal untuk tanggal 9 di sini hanya mencatat nilai penerimaan dari penjualan tunai. Di sini pun harga pokok barang yang kita jual ini belum dicatat. Artinya jika harga pokok barang yang kita jual secara tunai ini belum dicatat di jurnal penerimaan kas, maka kita harus catatkan di jurnal umum untuk harga pokok barang yang kita jual secara tunai ini. Oke, caranya adalah seperti tadi masih sama. Tanggalnya kita masukkan di sini. Oke, di sini untuk yang tanggal 9 ini kita tadi jual kepada toko serasi ya. Kita kasih keterangan. Oke, sekarang kita masukkan untuk tanggal 9 kembali. Ya, tanggal 9. Kemudian di sini nomornya nota kontan NK 12-1. Jurnalnya masih sama ya. Jika ada penjualan secara kredit maupun tunai, jurnalnya adalah sama, yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory. Baru kita sekarang akan cari berapa harga pokok barang yang dijual ini. Oke, di sini tanggal 9 kita jual tunai 6 unit untuk Samsung Galaxy Frame ya. 6 unit untuk Samsung Galaxy Frame kalikan dengan harga pokoknya. Didapat di sini harga pokok untuk Samsung Galaxy Frame itu adalah 3 juta. Kemudian 10 unit untuk Samsung Galaxy V. Ya, Samsung Galaxy V. Kita kalikan harga pokoknya 600.000. Sehingga didapat 6 juta. Sehingga total harga pokok barang yang dijual tanggal 9 yang dijual secara tunai itu adalah 9 juta. Maka di sini kita masukkan untuk kolom debit dan kredit 9 juta untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 9. Seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen transaksi nomor 12 ini bukti pengeluaran kas ya. Ini sudah kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian PT Sejahtera adalah bukti penerimaan kas. Ini pun sama sudah kita catat di jurnal penerimaan kas. Kemudian penerimaan kas kembali ini juga sudah di jurnal atau sudah dicatat di jurnal penerimaan kas. Kemudian ini sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Oke, di sini ada dokumen nomor 6 ada faktur. Tetapi kopnya PT orang lain atau PT Dian Persada, sehingga jika ada pembelian secara kredit kita tidak perlu mencatat harga pokok barang yang kita beli karena otomatis barang yang kita beli ini adalah akan menjadi harga pokok barang yang nantinya akan kita jual, sehingga ini sudah masuk di jurnal pembelian dan tidak perlu dicatat di jurnal umum. Oke, kemudian tanggal 17 ini ada faktur kopnya PT Sejahtera. Ini ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, jika ada transaksi pembelian secara kredit masih sama dengan tadi. Jurnalnya adalah ini tanggalnya tanggal 14. Oke, nomornya di sini adalah FPJ 12-3. Oke, jurnalnya masih sama ya. Baik transaksi penjualan secara kredit maupun secara tunai, maka jurnalnya sama. Cost of goods sold pada merchandise inventory. Oke, seperti itu. Sekarang kita hitung berapa harga pokok barang yang dijual tanggal 14 ini. Oke, caranya masih seperti tadi. Kita lihat di sini, kita jual itu untuk tanggal 14. Ini adalah 10 unit untuk Samsung Galaxy Frame dan 10 unit untuk Samsung Galaxy V. Oke, kita hitung 10 unit kalikan harga pokoknya untuk Samsung Galaxy Frame. Kemudian untuk 10 unit lagi itu dikalikan dengan harga pokok yang Samsung Galaxy V.
Sehingga didapat di sini 5 juta untuk harga pokok yang Samsung Galaxy Film dan 6 juta untuk harga pokok Samsung Galaxy V. Sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk tanggal 14 ini adalah 11 juta. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam jurnal ini, 11 juta. Untuk debit dan kreditnya sama. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi berikutnya. Dokumen nomor 18 ini voucher kas kecil. Ini sudah dicatat di jurnal petty cash, berarti tidak perlu lagi dicatat. Ini juga sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Oke, dokumen nomor 20 ini ada faktur kembali, ada penjualan secara kredit. Oke, masih sama jurnalnya untuk penjualan barang secara kredit. Oke, ini tadi penjualan kepada toko Angel ya. Kita kasih keterangan, yang ini tadi penjualan tunai. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang transaksi dokumen nomor 20 ini adalah tanggal 20. Tanggal 20 nomor di sini adalah FPJ 12-4. Oke, jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Ini jurnalnya masih sama, cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, sekarang baru kita hitung berapa harga pokok barang dari Samsung Galaxy Film dan total harga pokok untuk Samsung Galaxy V. Masing-masing dikalikan dengan harga pokoknya. Oke, di sini kita lihat, kita hitung di sini. Yang pertama adalah 15 unit ya. 15 unit dikalikan dengan harga pokoknya barang dari Samsung Galaxy Film didapat 7.500.000. Kemudian 10 unit untuk Samsung Galaxy V kita kalikan dengan harga pokok dari Samsung Galaxy V. Oke, di sini 7.500.000 untuk total harga pokok Samsung Galaxy Film dan 6 juta untuk total harga pokok Samsung Galaxy V. Sehingga jumlah harga pokok dari kedua barang itu adalah 13.500.000. Ini kita masukkan di jurnal di sini. 13.500.000 masing-masing untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, di sini kita jual kepada toko Kencana. Kita letakkan di sini keterangan toko Kencana. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, di sini ada bukti memorial. Oke, bukti memorial ini pun belum dicatat di jurnal khusus, belum masuk di jurnal penjualan, belum dimasukkan di jurnal penerimaan kas, belum dimasukkan di jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas serta petty cash. Sehingga untuk bukti memorial ini akan kita catat di jurnal umum ini. Perhatikan di sini, ini adalah retur penjualan ya. Di sini menurut keterangannya berdasarkan nota retur RNP 5/12 mohon diterima kembali barang yang dijual. Berarti ada pengembalian barang atas barang yang kita jual dari toko Kencana. Di sini kita tahu bahwa ini adalah retur penjualan dari transaksi penjualan kredit ke tanggal 20 nih. Ya, ini kita jual kepada toko Kencana tanggal 20. Ternyata di sini tanggal 25 barang yang kita jual kepada toko Kencana ini dikembalikan karena ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, yaitu satu set Samsung Galaxy Film. Ya, ada pengembalian 1 unit atau 1 set Samsung Galaxy Film dari barang yang kita jual tanggal 20 ini. Oke, jika ada retur penjualan, oke, sekali lagi saya ulangi, jika ada retur penjualan, maka kita buatkan 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat nilai yang diretur ini. Jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur ini. Oke, jadi saya ulang lagi, jika ada retur penjualan, kita akan membuat 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat jumlah returnya atau jumlah barang yang diretur. Yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur ini. Oke, jurnal yang pertama ya, kita masukkan dulu tanggalnya. Oke, di sini tanggal 25. Kemudian nomornya adalah BM12-2. Oke, jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat adanya pengembalian barang ini. Jurnalnya adalah sales retur, fade out, dan account receivable. Jadi pengembalian atas barang yang kita jual itu otomatis akan mengurangi nilai piutang. Nah, nilai piutang ini berkurang karena adanya pengembalian atau sales retur ya, pengembalian barang yang kita jual, dan PPN outcome atau pajak atas barang yang kita jual ini. Masing-masing di sini untuk salesnya kita ambil dari total ini dari 800 ini, Ya, total salesnya adalah Samsung Galaxy V 800.000. Sehingga salesnya ini 800.000. Kemudian pajak atas barang yang kita jual ini itu adalah 80.000. Sehingga
total keseluruhan itu akan mengurangi nilai piutang dagang itu sebesar 880.000. Ini jurnal yang mencatat adanya retur penjualannya. Nah, jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat dari harga pokok barang yang diretur ini. Kita tahu bahwa untuk harga pokok barang Samsung Galaxy Frame adalah 500. Sehingga karena 1 unit maka otomatis hanya 500 yang akan kita jurnal. Nilai 500 ini akan kita jurnal harga pokok barang yang 1 unit ini. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang diretur adalah karena adanya pengembalian barang maka otomatis persediaan barang dagang kita akan bertambah. Sehingga merchandise inventory di debit, cost of goods sold itu di kredit. Nilainya adalah harga pokok dari satu set Samsung Galaxy Frame, yaitu 500.000 untuk sisi debit dan 500.000 untuk sisi kredit. Seperti itu ya. Jadi ini adalah harga pokok barang dari satu set Samsung Galaxy Frame ini. Seperti itu. Oke, di sini bisa kasih keterangan toko Kencana karena ada retur penjualan dari toko Kencana. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Oke, dokumen nomor 22 ini ada bukti pengeluaran kas ya, tidak perlu dicatat di jurnal umum karena ini sudah masuk di jurnal pengeluaran kas atau cash payment. Ini pun sama sudah dicatat di jurnal khusus atau cash payment jurnal. Ini adalah lampiran dari dokumen nomor 23 ini. Kemudian di sini ada bukti pengeluaran kas, ini pun sama sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Oke, habis. Berarti untuk jurnal umum selesai. Inilah dokumen-dokumen transaksi yang masuk di jurnal umum, yaitu tanggal 4, yaitu harga pokok dari barang yang dijual tanggal 4, tanggal 5, tanggal 9, tanggal 9, tanggal 14, 20 dan 25. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian kita akan jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya ini. Kita jumlahkan di sini. Setelah saya jumlah nilainya untuk debit dan kredit adalah 65.100.000. Seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya setelah data-data dokumen ini sudah kita masukkan, kita jurnal semua di jurnal umum, jurnal-jurnal yang belum masuk. Oh, jangan lupa ya, ini untuk kode akunnya kita masukkan semua untuk masing-masing akunnya. Kita masukkan di sini. Ya, kira-kira seperti ini, kira-kira untuk kode akun account payable itu 2 strip 1210 dan seterusnya ya. Jadi kolom ref ini digunakan untuk mencatat kode akun dari masing-masing akun yang ada di sini di jurnal ini. Oke, setelah semua dilengkapi untuk general jurnal atau jurnal umumnya, maka kita akan coba buatkan rekapitulasi untuk jurnal umum ini. Kita akan coba kelompokkan mana-mana akun yang masuk di debit ya, kode akun yang muncul di debit dan kode akun yang muncul di kredit. Seperti ini ya. Jadi kita coba kasih warna untuk membedakan mana debit dan kreditnya. Oke, saya kasih warna hijau untuk yang sisi debitnya. Ya, nanti untuk kita kelompokkan atau kita urutkan kode-kode akun yang muncul di sisi debit seperti itu. Oke, kita masukkan di sini yang debit ya. Jadi yang saya warna hijau ini adalah akun-akun yang muncul di sisi debit seperti itu. Oke, setelah kalian tandai mana-mana kode akun yang masuk dalam kategori sisi debit, lalu kalian urutkan dari kode-kode akun yang muncul ini, kalian urutkan, kalian masukkan dari kode akun terkecil. Setelah saya urutkan di sini untuk mempersingkat waktu, setelah saya urutkan maka kode-kode akun yang muncul adalah 1 strip 1310, 21210, 21213 dan seterusnya nih. Ya. Jadi jika ada muncul kode akun yang sama, misalnya ada kode 51100 ini muncul berkali-kali di sisi debit. Jika muncul berkali-kali maka kita cukup masukkan sekali saja di sini, tetapi untuk totalnya kita akan globalkan atau kita akan jumlahkan. Yang 19 juta ini ditambahkan 8.800.000, ditambahkan 9 juta, ditambahkan 11 juta, ditambahkan 13.500.000. Ya, sehingga totalnya di sini nanti didapat nilai untuk cost of goods sold adalah 61.300.000. Ini adalah akumulasi dari seluruh kode akun yang sama di sisi debit ya. Sekali lagi, jadi jika ada kode akun yang sama muncul berkali-kali di sisi debit, kalian cukup menuliskan satu kali saja kodenya, kemudian jumlahnya ini kalian jumlahkan seluruhnya. Jumlahkan lalu kita letakkan di kolom total ini. Ya, setelah dikerjakan kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira.
Untuk sisi debit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 akun, ada 5 jenis akun. Untuk sisi kredit itu ada 4 jenis akun. Sehingga masing-masing untuk sisi debit dan kreditnya ini didapat nilai sama dengan yang ada di jurnal umum tadi, yaitu 65.100.000 untuk sisi debit dan 65.100.000 untuk sisi kredit. Kira-kira seperti ini untuk rekapitulasinya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan tentang jurnal umum ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa jurnal umum ini jurnal yang khusus mencatat semua dokumen transaksi yang belum dicatat di jurnal khusus. Seperti itu. Atau bisa juga dikatakan bahwa jurnal umum ini dipakai atau digunakan untuk mencatat semua dokumen transaksi yang belum dicatat atau belum masuk di jurnal khusus, seperti jurnal penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas, dan jurnal kas kecil. Oke, saya rasa cukup jelas untuk materi tentang jurnal umum ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, pembahasan mengenai kartu persediaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.